Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang tidak ada wewenang lagi di sini. Mari kita gunakan kesempatan ini. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar siaran radio tentang berita senjata-senjata itu. Berarti negeri kita sedang di dalam keadaan vacuum of power. Benar. Jadi, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan hal itu. Kita harus memanfaatkan hal ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, mari kita bagi tugas. Wikana dan saya, kami pergi ke German Soekarno dan sebarkan berita itu. Lalu saya dan Bung Dawes akan memerintahkan tentara pemuda untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Bu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seratlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku pada malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa dalam negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini, Bung. Jepang ada masa yang silam. Belum lagi kita harus mengadu Belanda di negeri kita ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, kenapa Anda meminta Soekarno untuk memperbaiki kemerdekaannya? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang akan diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata akan terjadi pertumpahan darah? Bayangkan, gimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana cara kita nanti untuk tegak di atas kekuatan kita sendiri? Tapi ini adalah masa yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Semakin cepat kita memproklamasikan, semakin cepat juga penderitaan rakyat itu hilang. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, saya bilang kami akan tunggu ini sebentar. Nah ini, Mama Muda menuntut agar mereka segera dinyatakan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, karena kita akan berusaha dalam melawan sekutu yang hadapi dengan negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bicarakan nanti pada saat sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan anak muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula pemikiran mereka masih terlalu pendek, mereka masih terlalu muda. Kita harus memikirkan masa depan, kita harus memikirkan secara matang. Jika tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, kita semua sudah sepakat. Kita kami Boni tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan kami bicarakan lagi di sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa pada pagi hari ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno menuju ke tempat pengasingan, Bung. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, jadi kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Kok bisa percaya kepadaku, Nang? Baiklah, saya akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Hena, tolong bawakan kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Oh, saya Pak. Baik, mari naik kok.
Nah, jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan perencanaan kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang permasalahan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan ini akan dibicarakan pada sidang PPKI. Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat kalau mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini dan kita masih belum siap untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Masa kita harus menunggu janji manis itu terus, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang. Masa rakyat kita terbelenggu oleh jajahan di tanah air mereka sendiri? Mereka harus bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari coba kita pikirkan dengan pikiran dingin dan tidak ada ketegangan di antara kita semua. Kalian berdua, mari kita diskusikan terlebih dahulu. Saya mengerti mengenai permasalahan proklamasi ini, tapi kita harus bangkit. Kita tahu permasalahan kita tuh belum matang secara sepenuhnya, tapi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bu. Dan apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung itu. Tapi apakah kita bisa, apakah ini semua bisa kita lakukan? Kalau kita berusaha, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi pertahanan untuk mencegah Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang sama sekali. Lalu kapan akan kita lakukan? Menurut saya, bagaimana dengan besok? Karena pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita membicarakan rencana proklamasi. Aku punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maafkan kami karena sudah mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu membutuhkan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Benarkah begitu? Saya ikut senang dengan adanya kabar ini. Kalau begitu, silakan pilih ruangan yang Anda butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Kamu benar nggak? Bagaimana, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat lain untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, sepertinya teks proklamasi ini hanya ditandatangani oleh setiap hadirin yang hadir di sini. Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana, Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia yang berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika teks proklamasi ini hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju! Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah, akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kita dan bangsa kita untuk melakukan proklamasi. Lalu Pak, bagaimana untuk proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi Pak, bagaimana dengan bendera?
Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Pak, kita tidak ada kain Pak. Kain yang hanya ada itu kain merah dan kain putih. Apakah tidak masalah? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baik Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka yang artinya sang saka dan warnanya merah putih, yang menjadi sang saka merah putih. Cerdas. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Ibu, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hei kalian! Tolong kibarkan bendera ini. Baik, Komandan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pramuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.